Bener, kiai-kiai sepuh kabeh dukung kula. Sing dingendikake Mbah Yasin wau, akeh canom sing nyerang awakmu terbukti. Dasar Miftah goblok, maca kitab salah. Miftah goblok, irope salah. Guru-guru kula kondo deloken lho sing dingendikake Mbah Yasin bener. Ternyata kiai. Kesimpulannya, kula dionek-onek kita nggak bisa akur, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wong NU niku lak ribut orang mergo nasab, tapi mergo nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Gak berbanding lurus, Pak. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, bukankah kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji dalam kitab Jurumiyah, fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau bangsa ini pengen besar, caranya adalah bersatu. Dhammah merupakan tanda-tanda dari kemuliaan. Ning nyatane awake dhewe kon akur niku angel. Sing salah sinten, Bu? Guru TK. Napa hubungane? Gara-gara mlebu TK, awake dhewe diajari lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel. Soale napa? Balone bledos. Terbukti, Pak. Maka kemudian apa? Sahabat saya yang kemarin katanya tindak ke sini, Gus Kausar, malam-malam telepon saya. Pun biasa mawon, Gus. Wong salah kula ya tahu salah. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah berpesan, bagaimana kemudian kita mencari sahabat. Kan saya sering bilang, Mas, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Makanya kalau saya ngomong sama Deddy Corbuzier, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya bener, Pak. Awake dhewe kon akur niku angel. Bukankah kita dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak? Masjid Demak kuwi lak programe Kanjeng Sunan Kalijogo, proyeknya Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti jadi. Tapi faktanya apa? Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Ada 3 wali selain Kanjeng Sunan Kalijogo yang urun cagak: Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Cagak keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaanku ini nih, umpama masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijogo dadi apa ora? Dadi. Gurune Joko Tingkir dadi. Gurune Joko Tingkir saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Kula iki takoni, Gus, pripun lagu Joko Tingkir? Enggak ada masalah. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, bener. Zaman Joko Tingkir onone mudegan kopi karo dawet. Sing salah kuwi lah Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir durung ono boba. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok bangun masjid melibatkan semua orang, semua wali? Karena beliau mengajarkan kepada kita persatuan.
fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrafdi. Niki angel, Pak. Kemudian saya analisa, ngopo kok wong NU niku ra iso akur. Tahun 2000 sekian pertama kali kula mlebu kamar Habib Lutfi. Kula niku lak ngaji teng klub malam, Pak. Sing backingi kula niku lak Habib Lutfi. Jadi kula ketemu begenggek, ketemu lonte niku ya santai mawon. Soalnya napa? Didungani karo wali. Kula takoni karo wartawan nang Belanda, Gus, sak janjane lak jenengan ngaji karo begenggek niku pengen apa ora? Tak jawab, yo pengen. Terus pripun? Yo ngempet aku. Mosok kiai ngacengan, aku yo ngono. Lah sing dhuwur niku Habib Lutfi, Pak. Saat itu Kiai, saya dipanggil sama Habib Lutfi, "Le, tak kandani, ngomong ki hari santri. Ini loh hebatnya ulama, hebatnya kiai, hebatnya wali. Sejak saya miskin, saya mau salam tempel 50.000 harus hutang sama orang. Anak saya usia 2 tahun Kiai, banter-banterin nyusu, saya nggak kuat beli susu. Nganti bengi aku rebutan susu karo anakku." Ingat, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Codot dilawan. Makanya sing lanang iki karo wong wedok ki hormat le. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Malam Jumat Kiai. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Betul Bu? Salah. Ngene on, sadurunge nak teruske babakan iki wau. Bu. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Malah pamer gitu. Copot wae isin aku. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin aku. Tapi santai mawon. Saya datang ke sini gak mikir amplop. Lah mikir amplop mumet aku. Aku ini tanggal 11 Oktober ngaji sama presiden di JCC. Investori Daily Summit 2022. Ngaji 7 menit bisa ngoni 150 juta. Wah. Lah ning Kota Blitar, ya Allah. Enggak masalah, karena saya datang saya niatkan atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bu, neng Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Wong Blitar milik sing putih. Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Kota Blitar pilih yang mana? No, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung bengok, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun ya ora apa-apa. Oh iya. Santai Bu, kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya selalu mengatakan apa? Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Betul Bu? Dan saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Hebat. Konangan bujuku modar. Ada rasa gaya, sak pinter-pinter kiai nih, saya ngarep-ngarep ini, digetak bujune goblok dadak.
mbok suriahe padha tak kandhani. Ning ngarepe jamaah kelasnya kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Aku gumun karo wong wedok kok menangane ra umum. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Jadi zaman niku Habib Lutfi niku ngundang kula teng kamar. Kula niku derek Habib Lutfi niku dari tahun 2000. Awal-awal kula ngaji teng lokalisasi. Niki lho, bahwa wong niku ampuh tutuke lisane ulama, waline Gusti Allah niku ampuh tenan. Zaman kula niku kere, Pak. Saben kula sowan Habib Lutfi, dari pertama kali kula kenal, Habib Lutfi niku nyeluk kula wis juragan. Juragane teko. Insyaallah. Padahal zaman niku kula kere kuadrat. Jane mbah kula niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi pas kula rabi niku jan ran duwe napa-napa, Pak. Pokoke maratuwa kula kabul gampang tak apusi. Akhire kula melu maratuwa kula niku molimo. Madhep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10 madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya yang terjadi adalah M15. Madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa aku jawab 1M. Napa Pak? Matamu. Kula ning jero ning jaba kamar, Abah Lutfi dawuh, "Juragan, mlebu kamarku." Saya masuk kamarnya Abah Lutfi, beliau duduk di atas seperti ini, saya duduk di bawah, kaki beliau saya pijeti. Beliau ngendikan apa Pak? Le, iling-ilingen yo. Nggih, Pak. Satu saat kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula kuwaget, lho, kok bahasane ngoten? Kowe satu saat bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula langsung ngelus dodone bojo kula. Ya Allah. Iki maksude apa ya? Kok geting aku? Begitu sulit. Kami diketu. Ternyata jawabannya apa Pak? Tahun 2018. Beliau dawuh niku tahun 2003 atau 4. Ketemu jawabannya tahun 2018. Niki lho wali. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Tahun 2018, setelah 18 tahun pengajian saya di lokalisasi, Allah takdirkan viral. Pas kula ngaji teng klub malam di Bali, solawat dengan Mbak Elsi. Lah cara bahasane yang Blitar, pura perempuan rela diusel. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Singkat cerita, Kiai, nama saya viral, saya dimasukkan ke grup Gus-Gus DIY Jawa Tengah saat itu. Sebulan kemudian nama saya dikeluarkan dari grup. Miftah ora pantes gabung grup para Gus. Sing ngetokke kula tak japri, matur nuwun, kula ditokke, kula seneng. Allah takdirkan 2019 bulan Juni nama Miftah viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Nama saya kembali dimasukkan grup. Grup yang sama. Akhirnya nyuwun sewu. Saya cuman kok begitu masuk, saya komentar cuman sekali tok. Mohon maaf, ini grup Gus-Gus yang terhormat, saya tidak pantas ada di sini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Modar kowe aku. Masuk kula nopo? Kenapa sih? Sesama kita sendiri nggak bisa akur ki ono apa? Jawabannya nopo ternyata. Kita harus paham, Mas. Kita itu hidup di atas bumi yang sama,
tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka nggak usah iri karo wong. Ingat, strategi bisa di copy tapi rezeki nggak bisa di paste. Kalau kemudian Anda bertanya dengan jalan dakwah yang saya ambil, saya ingat betul dawuh Habib Lutfi, le rungokno le, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai niku nyuwun sewu, barang niku lak titik berarti longko. Kalau longko berarti antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang kok kiai lonte iki lho. Angel kok malah kiai lonte, kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kok kiai lonte? Jenengan pirsa lonte niku pekerjaane napa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Makan manuk. Manek sapa? Manukmu. Mila mungkin dalu ibu-ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae, Mas, perotone pun siap. Oh sing jomblo, cie. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah terus kudu pripun sakniki ngoten? Supaya wong eno iso akoni kudu pripun? Ayo, Lazisnu penggalangan dana untuk pembangunan kantor PCNU Kota Blitar. Ayo siap-siap selawatan di sini. Kerja. Ora mangan. Ya Allah, Mbak senyanyi lemune, ya Allah. Wih di zoom. Tapi apa-apa, Dok. Kamu harus belajar dari kisahnya, kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Apa hikmah yang bisa diambil? Jadi cewek jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian mohon maaf, sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh laki-laki dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai sing lemu ya, Dek ya. Sawah kok weteng kabeh to yu. Sebenarnya mbaknya itu tidak gemuk, hanya salah planet. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya mbak Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Sesuatu tahun ngarep pengajian hari santri ning Mars wae, Mbak. Tapi yo aja lemu-lemu kaya kowe kuwi le. Wong lanang ora pantes lemu. Ana penelitian di rumah sakit Jogja, wong lanang ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Tenan. Sarungnya dibuka paling sini mengoyo pentil. Purun buatan bantu Lazisnu nggih bangun kantor PCNU. Saya kita takon, nggawa dompet apa mboten? Mboten. Lah dompetmu isine 100.000, 50.000, ana kotak infak sing mau cemplungke 100.000 napa 1.000? Iki piye to wong kene iki? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Tak balang-balang wong kene. Ayo panitia siap-siap. Aku yang nyumbang PCNU di asistenku di ajudanku di. Hoi, sapa sing nggawa tasku? Nyumbang. Tak sumbang dolar wae biaya sugih padahal. Iki sing dolar.
bukan yang plastikan kecil. Dolar. Bukan yang plastikan kecil. Nah, tak sumbang dolar. Kowe ngopo? Ya rene ya. Rupamu kaya kotak infak. Niki sak lembar niki $100 Singapura. Gus Miftah ki muslim tapi duwe jenenge sing kafir. Kula jiko kapure tak mualafke ngono lho. Ya wis tak sumbang 1, 2, 3, lumayan. Wes minggat kono ngene wae. Pengajian amplop ora jelas malah dirampok. Dan. Udah dijaluk orang PCNU. Sing ngarep yo gelem miskin. Ayo selawatan. Ngersake lagu napa? Yo Joko Tingkir selawatnya diganti yo. Sire diganti. Joko Tingkir ngombe dawet atau Tingkir ndase mumat. Ngombe dawet ning ngisor wit, ndase mumat mergo ora duwe. Bila muncul BLT bantuan langsung telas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah salam sini mau siji loro. Kamu aja HP-nya cross, flashnya redup. Semuanya HP-nya diangkat. Kita buat Kota Blitar bersinar malam hari ini dengan sholawat Nabi. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Sekarang angkat HP, kancane Samsudin. Ayo. Semuanya diangkat. Walah, ngono baru HP mau siji loro jiji. Semuanya diangkat. Sing randu HP cangkeme merenges. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam ala taha rasulillah. Tawasana habibi
Isanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Sholatullah memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah. Sing mateng loro, ayo ngaji sareng Kusmita, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo ndang entuk dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Kusmita gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirabi, okeh rondo sing jaluk dirabi. Tapi Kusmita ora sudi, ora wani. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlethek, raine glowing tungkae mlethek. Sing jomblo sekoliwet kurang dlatah, sekorawon kurang uyah. Ampun banget kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten gadah, pacar mawon jomblo boten gadah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Seko berkat rasane nikmat, seko gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem, fatayat parfum muslimat balsem. Oh ora iki nama badan ayo wae wadadakno. Saiki iki jomblo lanang kae. Tuku bawang kleru mrica, kebatut sayang mung dianggep kanca. Semarang kali
sing disayang matane, sing disayang matane. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketua panitia ini sapa iki? Oh sing niki Ketua Ansor ya. Kota Blitar ngundang Gus Miftah, Ketua Ansor lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli, najan gagah manuke. najan gagah manuke cilik. Sak pentil. Kuwi Ketua Ansor yo ngeyel, iki iku sak pentil tapi pentil tronton. Minum kopi rasanya nikmat, makan kue tar di pinggir kali. Ayo ngaji dan bersolawat dari kota Blitar. Ora jan terus kowe. Wis ngaji. Oh nek tipet-tipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki tarine kotang padhe dijemuteni. Jene Pak Surya iki ngundang Gus Miftah pocak percil. Percaya itu sama aku loh Pak. Milo zaman dibully gara-gara lagu Joko Tingkir itu sembilani pulau. Ora apa-apa le. Wong nyatane gara-gara ono lagu Joko Tingkir, wong dadi kenal karo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu wong biasa, tapi manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi raja ning Tanah Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kuwi kudune santri Blitar ki semangat. Wong biasa iso dadi raja. Contone sinten? Joko Tingkir. Mila awakmu ditakoni santri iki iso dadi apa? Salah. Nyatane aku santri iso ngedol blangkon termahal di dunia. Wingi muktamar NU ning Lampung, aku nyumbang blangkon siji, tak sumbangke muktamar NU, blangkonku payu pira? 900 juta. Wonten Lampung wingi niku Kyai, kula nyumbang blangkon 900 juta. Padahal blangkon kula gawe 90.000 tak nggo 10 tahun. Abune kecut. Blangkone mawon 900 juta piye sarunge. Apa meneh di sini? Ngeri. Paling cilik matamu wow. Kan teori ini mau jelas. Wong lanang lak wetenge gedhe manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke malah kurang ajar. Hoak. Kaya ceritanya Deddy Corbuzier gitu. Tak ajak Jumatan ana ibu-ibu takon, "Gus, Deddy Corbuzier itu pun sunat apa dereng lak modar tapi apa?" Akhirnya teng Bintaro kula takon, "Bro, ana wong takon, kowe sunat apa durung? Masa kamu gak percaya? Sini kamu lihat." Saya bilang kalau saya percaya, wong kota Blitar kalau nggak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang foto, nan kok mau posting aku. Nah, saat ini pripun menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Wong NU kudu pripun? Bapak Ibu, wal ismu minhu muqrabun wa mabniyun. Isim niku ana loro, siji muqrab, siji mabni. Muqrab niku dinamis, mabni itu statis. Muqrab itu pemain, mabni itu penonton. Muqrab itu optimisme, mabni itu pesimisme. Muqrab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Muqrab itu influencer, mabni itu follower. Lah kita mau jadi yang mana? Ini tantangan NU ke depan. Secara nyuwun sewu, orang-orang yang anti ahlu sunnah di dalam beragama dan anti NKRI di dalam bernegara, mereka sebenarnya kecil tetapi berani speak up melalui media. Persoalannya adalah kita yang ahlus sunnah dan berideologikan Pancasila dalam bingkai NKRI
mayoritas tapi meneng, silent. Kenapa? Karena posisi kita selama ini hanya menjadi penonton, bukan pemain. Wong NU niku lak bergerak sak janjane iso, Pak. Iki nyuwun sewu. Kula nyemangati hari santri bocah-bocah sedikit tak kandhani, Pak. Nyuwun sewu. Bulan Maret survei tokoh nasional yang paling populer di TikTok diambil 10 nama. Kira-kira ana wong NU apa ora jenengan delok niku. Supaya nopo bahwa ternyata kita sebenarnya juga mampu. Niki bayi data nggih, mboten gawe-gawe, niki survei. Bulan Maret tahun 2022, hashtag by number, tokoh nasional yang paling yang dianggap merah putih, yang ahlu sunnah. Niku nyuwun sewu. Nomor 10, Muhaimin Iskandar, hashtagnya 4,2 juta. Nomor 9, Erlangga Hartarto, hashtagnya 31 juta. Jadi nyuwun sewu nggih. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat, itu tolok ukurnya hanya pengajian sing teko akeh. Tapi sekarang bisa dicek melalui media sosial. Iki bener ora sejuta umat. Nomor 8, Prabowo Subianto, hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7, Sandiaga Uno, 123 juta. Nomor 6, Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5, Puan Maharani, 212 juta. Nomor 4, Erick Thohir, 244 juta. Nomor 3, Anies Baswedan, 331 juta. Nomor 2, Gus Miftah, 479 juta. Maksud kula napa? Kanca-kanca ancur banser. Kita juga bisa bersaing ngoten. Serius. Kemudian nomor 1, Mas Ganjar Pranowo. Bulan Mei, 10 tokoh yang dianggap paling populer dan berpengaruh dari kalangan ustadz. Jenengan delok. Ternyata ustadz-ustadz NU niku kalah banyak dibandingkan ustadz sebelah. Survei poltreking, public figure yang paling berpengaruh. Nomor 1 dari bawah mawon, dari bawah. Nomor 10, kula kadang-kadang isin mengrungokake tenanan iki. Betapa hebatnya media sosial. Ustazah Oki Setiana Dewi, 1,3%. Dure Ustadz Dasat Latif, 1,4%. Dure Ustadz Maulana, 1,7%. Jajal jamaah. Ustadz Solmed, 1,8%. Ustadz Hadi Hidayat, 1,9%. Belum nemu loh Pak kita sampai di sini. Ustadz Hanan Ataki, 2,6%. Habib Ja'far, 4,0%. Mama Dedeh, 4,3%. Naik lagi. A'agim, 5,4%. Di atas yang ini saya udah mulai bersyukur. 5,6% Gus Bahauddin Nur Salim Gus Baha, alhamdulillah. Di atasnya lagi Gus Mustafa Bisri Gus Mus, 7,2%. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad, 13%. Nomor 2 Gus Miftah, 9,4%. Maksud kula napa? Wong NU ku ora kok ora iso. Persoalannya bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa, ning gelem apa ora. Pak polisi itu punya pistol loh, itu 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Bahkan begini Jakarta 6 peluru kena tembok kabeh kadang-kadang luput. Sekarang kalau Anda punya postingan di medsos, satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Dan dakwah kita di medsos kita kalah. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mabni bukan mukrob. Kita hanya penonton.
bukan pemain. Kita orang-orang yang tidak dinamis tapi statis. Ini tantangan Nahdlatul Ulama ke depan. Bukankah kemudian kita diingatkan dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kula niku maca ayat niki Kyai. Tanggal 24 Juni kula mulih pengajian saking Taiwan. Tanggal 21 Juni saya mengislamkan Deddy Corbuzier. Tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan. 24 kula mulih teng Indonesia. Ning pesawat numpak pesawat Garuda bisnis niku kula ora iso turu. Sampai kula guyoni pramugarine Garuda. Garuda niku lak pramugarine tua-tua nggih. Begitu pramugari wong tua teko, "Gus, ada yang bisa saya bantu?" Saya bilang, "Bu, saya bisa dipanggilkan pramugari apa enggak?" "Loh, saya pramugari, Gus." "Oh, nyuwun sewu." Saya pikir mbahnya pramugari. Lah tua biyanget kok ini. Kula niku maca buku Yasin. Ketemu ayat niki kula mikir, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kok iso le? Ternyata jawabannya medsos ini. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Itu berarti nopo? Wong-wong NU sing iso ngaji, kuwi kudu wani berjuang melalui medsos. Ndi mau ketua Ansore? Ansor, tenanan le. Ansore Blitar, kowe lho kene ketua panitia delik bae. Manune cilik iki lho. Empil matamu. Sarunge gajah duduk. Sarung sing paling jujur dibuka, sarunge nunjul belalene. Nah, ora kok ketua Suriah kudu duwe Instagram lho ora. Tapi piye carane ngajine ketua Suriah? Dipotong, diamplifikasi, di-sharing di media sosial. Itu baru keren. Ora kok ketua Tanfid NU kudu duwe TikTok lho ya ora. Mosok ketua NU goyang paraga ya ora pantes kok. Ngene-ngene ya ora pantes. Tapi piye carane ketua Tanfid ngaji